Perkenalkan, nama saya Fiona Atmalza Brubangun, NIM 076. Halo, di video ini kita akan membahas materi jasa bank di pasar modal. Pertama, kita akan membahas pengertian jasa bank. Apa sih jasa bank? Jasa bank adalah semua aktivitas bank, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Jenis-jenis jasa bank. Yang pertama ada kiriman uang atau transfer. Kiriman uang atau transfer meliputi jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman ini dapat dilakukan pada bank yang sama, juga bank yang berlainan. Yang kedua ada clearing. Clearing merupakan jasa bank lainnya yang berupa penagihan warkat atau surat-surat berharga seperti cek yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan memakan waktu 1 hari. Yang ketiga ada inkaso. Inkaso merupakan penagihan warkat atau surat-surat berharga yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Prosesnya dapat memakan waktu 1 minggu sampai 1 bulan. Yang ketiga ada safe deposit box. Jasa bank lainnya ini memberikan pelayanan penyewaan box atau kotak pengaman dengan penyimpanan surat-surat berharga. Yang kelima ada bank card atau kartu kredit. Kartu ini dapat dibelanjakan di tempat pembelanjaan atau tempat-tempat hiburan. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mengambil uang dari ATM. Pemegang kartu biasanya membayar biaya tahunan sebesar yang telah ditetapkan oleh bank. Yang keenam, bank notes. Bank notes merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli bank notes, bank menggunakan kurs nilai tukar rupiah dengan mata uang asing. Yang ketujuh adalah bank garansi. Bank garansi merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Tentu sebelum jaminan bank dikeluarkan, maka terlebih dahulu bank akan mempelajari kredibilitas nasabahnya. Yang kedelapan ada bank draft. Bank draft merupakan jasa bank lainnya yang berupa wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya. Yang kesembilan adalah letter of credit. Surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi impor dan ekspor yang mereka lakukan. Dan nasabah dapat memilih sesuai keinginannya. Yang ke-10 cek wisata. Cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh turis atau wisatawan. Cek wisata dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat perbelanjaan ataupun hotel. Cek wisata juga bisa dijadikan hadiah kepada para relasinya. Yang ke-11 adalah menerima setoran-setoran. Jenis layanan ini adalah yang paling sering dimanfaatkan oleh nasabah. Keuntungannya adalah lebih praktis dan aman. Jasa bank lainnya dalam hal ini adalah bank membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat, antara lain pembayaran pajak, pembayaran telepon, dan lainnya. Keuntungan jasa bank. Yang pertama ada bunga kredit, yang kedua fee basis, dan yang ketiga bentuk biaya. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian pasar modal. Secara umum, pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Jenis-jenis pasar modal. Menurut OJK, ada 2 jenis pasar yang dibagi berdasarkan waktu transaksinya, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana.
Pasar perdana adalah tempat efek-efek atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum nantinya dicetak di bursa efek. Dengan kata lain, investor membeli surat berharga atau saham sebelum melakukan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO. Investor yang telah membeli efek di pasar perdana juga dapat menjualnya di pasar sekunder. Salah satu hal yang membedakan antara pasar perdana dengan pasar sekunder adalah siklus jual belinya. Pada pasar perdana, proses jual beli terjadi antara investor dengan perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai jasa-jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kelancaran transaksi di pasar modal. Di dalam pasar modal, pihak perbankan mempunyai peranan yang sangat besar dalam rangka memajukan perkembangan di pasar modal. Bank juga berperan dalam berbagai kegiatan di pasar modal. Kegiatan tersebut diantaranya yang pertama adalah penjamin emisi atau underwriter, yang merupakan lembaga yang dijamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang kedua ada penjamin guarantor, yang merupakan lembaga penengah antara si pemberi kepercayaan dengan si penerima kepercayaan. Yang ketiga ada wali amanat atau trustee. Dalam emisi obligasi, jasa wali amanat sangat diperlukan, terutama sebagai wali dari si pemberi amanat. Dalam hal ini, si pemberi amanat adalah investor. Jadi, wali amanat mewakilkan pihak investor dalam hal obligasi. Yang keempat ada perantara perdagangan efek atau pialang, yang lebih dikenal dengan istilah broker. Mereka ini bertugas menjadi perantara dalam jual beli efek, yaitu perantara antara si penjual dengan si pembeli. Yang kelima ada perdagangan efek atau dealer. Dealer atau perdagangan efek dalam pasar modal berfungsi sebagai yang pertama perdagangan dalam jual beli efek, yang kedua sebagai perantara dalam jual beli efek. Yang keenam ada perusahaan pengelola dana atau investment company, yaitu perusahaan yang kegiatannya mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor. Fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal terbagi menjadi dua bagian, yang pertama fungsi ekonomi dan yang kedua fungsi keuangan. Yang pertama ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi berarti pasar modal yang mempertemukan pihak yang kekurangan dana atau issuer dengan pihak yang kelebihan dana atau investor. Pihak-pihak yang kekurangan dana bisa jadi perusahaan, pemerintah, atau pihak lainnya. Sementara itu, pihak yang kelebihan dana bisa jadi perusahaan atau masyarakat umum. Fungsi pasar modal yang kedua adalah fungsi keuangan. Hal ini mendefinisikan sebagai sarana investasi masyarakat pada instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, reksadana, dan lainnya. Pemilik dana dapat memilih instrumen investasi sendiri sesuai dengan karakteristik masing-masing. Dengan berinvestasi, pemilik dana memiliki kesempatan untuk memperoleh imbalan atau return sesuai dengan instrumen investasi yang terpilih. Hubungan antara jasa bank dan pasar modal. Dalam hal ini, bank merupakan peserta dalam pasar modal. Sebagai pihak yang menanamkan modal, bank mempunyai tujuan yaitu untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suhu bunga tertentu. Yang kedua, lembaga tersebut saling berkaitan karena pasar modal merupakan wadah untuk lembaga-lembaga seperti bank untuk menanamkan dana atau membutuhkan dana dengan tujuan likuiditas.